Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat semua? Sehat Bu. Belum kita mulai, terlebih dahulu kita periksa dulu ya Bu, apakah ada sampah di bawah meja. Tolong dibersihkan ya Nak. Bu. Jawab masing-masing kelompok ya. Kerjakan sudah masih 10 menit. Anak-anak Ibu sekalian, ada yang nggak hadir? Nggak ada Bu. Alhamdulillah hadir semua kan? Hadir Bu. Sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu Satu Nusa yang dipimpin oleh anak kami Purnama Hidayah. Anak kami persilakan. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Indonesia tercinta, Nusa dan kita bela bersama. Baik, setelah selesai kita menyanyikan lagu wajib, kita mulai membaca doa. Ada anak-anak Ibu yang bisa memimpin baca doa? Saya Bu. Ya, coba Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Rablis Qadari Yassirli Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli Ya, bagus Nak. Terima kasih ya Nak sudah membacakan doa belajar. Sekarang masuklah kita ke tujuan pembelajar. Tujuan pembelajaran kita yaitu tentang siswa dapat membaca surah An-Nas. Dan yang kedua, anak Ibu ada yang dapat memahami, siswa dapat memahami surah An-Nas. Materi kita adalah hari ini tentang surah An-Nas. Anak-anak Ibu sekalian, ada yang hafal surah An-Nas? Ada Bu. Ada. Coba Ananda Romlah membacakan surah An-Nasnya. Mana anaknya? Saya Bu. Ya, coba Nak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oh ya, bagus Nak. Jadi surah An-Nas tadi anak kita sudah bacakan.
Terima kasih kepada anak kami yang telah membacakan surah An-Nasnya tadi. Jadi sekarang ada yang Ibu tanya, ada berapa surah An-Nas? Ada berapa ayat surah An-Nas? Ada yang tahu, Nak? Surah An-Nas ada 6 ayat. Anak-anak jangan lupa surah An-Nas ada 6 ayat. Ya, Bu. Sekali lagi nanti kalau Ibu tanya, anak-anak Ibu sudah tahu ya tentang surah An-Nasnya ada berapa ayat? Ayat, Bu. Enggak nampak Bu di dalam buku ada ayatnya, Bu. Jadi surah An-Nas tadi ada 6 ayat. Berarti surah An-Nas ini artinya apa? Ada yang tahu nak arti surah An-Nas? Arti surah An-Nas manusia. Iya, Bu. Manusia artinya. Jadi sekarang Iya kan, Bu. An-Nas ini tergolong dari surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini tergolong dari surah Makkiyah, Al-Quran, dari Al-Quran yang terakhir, Halaman berapa kita, Bu? yaitu surah An-Nas yang ke-114. Perhatikan gambar berikut tadi tentang surah An-Nas. Menghafalkan surah An-Nas. Alhamdulillah anak ibu tadi semua sudah paham dan sudah bisa menghafalnya kan? Iya, Bu. Udah, Bu. Dan sudah bisa membaca surah An-Nas dengan baik dan tartil. Kalian pasti juga dapat menghafalnya. Surah An-Nas itu mudah berkali-kali bersama teman kita di kelas. Adapun pesan pokok surah An-Nas, yaitu surah An-Nas adalah surah yang keberapa tadi, Nak? Surah yang ke-114. 14. Iya, betul. Surah An-Nasnya tadi surah yang ke-114. Surah terakhir di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Nah, itulah tadi tentang surah An-Nas. An-Nas artinya tadi manusia. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Tadi anak-anak ibu sudah tahu semua kan? Surah An-Nasnya terdiri 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Pesan pokok surah An-Nas, oleh sebab itu surah ini tergolong surah Madaniyah. Adapun pesan-pesan pokok surah An-Nas yaitu manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. Membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan segala alam semesta. Pesan pokok surah An-Nas, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Pelindung. Surah An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari, utamanya sebelum tidur dan berangkat sekolah. Jadi berarti anak kita, walaupun kita mau tidur,
kita membacakan surah An-Nas. Untuk apa? Untuk melindungi kita dari segala godaan setan. Supaya apa? Supaya terjauh kita dari setan yang mengganggu di dalam diri kita sendiri. Ya. Sekarang anak-anak sudah paham semua tentang surah An-Nas tadi? Sudah. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak ibu sudah paham mengenai menghafalkan surah An-Nas. Baik dia mengingat, membaca surah An-Nas. Dan sudah paham semua anak-anak ibu kan? Jadi tugas kita di rumah, kesimpulan kita yaitu semoga anak-anak ibu dapat memahami, mengamalkan semua kandungan ayat surah An-Nas yang kita pelajari tadi. Jadi tugas anak-anak ibu di rumah yaitu mengulangi, menulis surah An-Nas dan menghafalkannya di rumah. Bisa kan anak ibu? Iya. Ada lagi anak ibu yang mau bertanya? Kalau anak-anak ibu tidak ada lagi bertanya, ibu sudahi sampai di sini pelajaran kita. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di